Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Apa kabar ibu-ibu semua? Sehat? Alhamdulillah, Pak. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan terus. Yang masih kurang maksimal, semoga segera kembali pulih sehingga kondisi kesehatannya maksimal, sehingga bisa digunakan sebaik-baiknya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia hingga kita bisa merasakan kebahagiaan, kita merasakan kenikmatan, kita juga bisa merasakan hidup di dalam ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di kesempatan sebelumnya kita sudah masuk ke pelajaran yang ke-18 yang merupakan pelajaran terakhir yang ada di dalam buku dua kita. Kita sudah mulai dengan membahas teks pokok yang ada pada pelajaran tersebut. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita pada hari ini dengan Tanmiyatul Mufrodat setelah teks pokok. Untuk itu ibu-ibu yang kami hormati, marilah kita awali perjumpaan kita dengan pelajaran ini pada hari yang membahagiakan ini. Marilah kita awali dengan Al-Fatihah. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an ya rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, ibu-ibu sekalian, ingat ya pelajaran kita yang kita sudah mulai bahas ya, pada pertemuan sebelumnya, yaitu dengan judul Al-Amru bil Ma'rufi wan Nahyu anil Munkar. Dengan ada beberapa catatan ya, ibu-ibu sekalian mudah-mudahan ingat, ada beberapa catatan yang berkaitan dengan pelajaran yang baru kita temukan. Apa saja itu? Di antaranya adalah kita berkenalan pada pelajaran sebelumnya dengan apa yang disebut dengan lamul amri. Nah, itu kan lamul amri. Lamul amri. Yaitu kemudian kita juga pada pelajaran sebelumnya dari segi makna kita bisa membedakan apa perbedaan antara dalam bahasa Arab kan ada beberapa kata yang memiliki makna kebaikan, ya. Apa perbedaan antara kata yang kebajikan, ya kebaikan, yang diungkapkan dengan kata al-ma'ruf, ya dengan kata lain kan ada al-hasanah, ada kata al-khair, dan kata lain yang sudah kita pelajari. Nah, kemudian pada pelajaran sebelumnya penegasan ya, semacam penegasan, ya ada penegasan. Di antaranya yang muncul adalah ketika antara ya di dalam kalimat itu ada semacam pengulangan yang maksudnya yang sama. Seperti pada ungkapan ulaika dan ada humul muflihun. Nah, kemudian ada lakana ya, adalah adalah sebagai penegasan. Itu yang kemarin sudah kita bahas ya sebagai penambah dari pelajaran kita. Untuk selanjutnya sebelum kita melangkah ke Tanmiyatul Mufrodat, ibu-ibu sekalian, mari kita lihat ini sebentar ya. Ya, ada kata kunci
kata kunci yang berkaitan dengan teks pokok yang sudah kita pelajari. Caranya, mari kita gabungkan. Mari kita gabungkan antara kata dengan definisi singkatnya. Ya, sebelah kanan ini adalah kata kuncinya. Kemudian sebelah kirinya adalah definisi singkat atau penjelasan singkat atau maksud yang serupa semakna dengan kata kunci yang ada di sebelah kanan. Kita awali dengan membaca sebelah kanan terlebih dahulu, ibu-ibu sekalian. Lalu setelah itu kita baca yang sebelah kiri. Ya. Sebelah kanan, kemudian kita baca yang sebelah kiri. Kata yang pertama yang kita punya di sebelah kanan itu ada kata apa? Ada kata ahlul kitab. Ahlul kitab. Ada kata ahlul kitab. Ini nanti kita cari pilihannya dari sekian banyak kata yang ada di sebelah kiri, ya sebelah kiri nanti mana kira-kira yang cocok untuk menjelaskan apa yang disebut dengan ahlul kitab. Yang pertama. Yang kedua ada kata apa? Al-ma'ruf. Baik, ya, mana cocok apa ke sini, sini atau ke sini untuk al-ma'ruf. Nah, berikutnya ini kata kunci berikutnya adalah al-munkar. Kata berikutnya adalah al-munkar. Apakah sini, dan sini. Yang terakhir adalah ummah. Mudah-mudahan ini ibu-ibu masih ingat makna ungkapan-ungkapan tersebut. Nah, sekarang mari kita baca pilihan yang kita punya di sebelah kiri. Yang pertama adalah al-muslimuna kulluhum. Ya, kemudian berikutnya asyarru was-sayyi'at. Kemudian berikutnya al-yahudu was-sara. Kemudian berikutnya al-a'malu salihat. Nah, kemudian yang terakhir adalah ba'dul mu'minin. Ba'dul mu'minin. Ya, silahkan ibu-ibu ya dilihat dulu. Ini kesempatan untuk mengingat. Ini merupakan kesempatan untuk mengingat kosakata yang kita miliki. Kosakata yang kita miliki berkaitan dengan pelajaran kita sebelumnya. Iya, bagus. Bagaimana ibu-ibu sekalian? Ada yang sudah punya pilihan? Yang sebelah kanan bisa di... Sudah. Ya, baik. Kita mulai dari, ini karena ini sepertinya semua sudah ya. Kita mulai dari Bu Sri Lestari, silahkan. Yang pertama apa Bu kira-kira? Yang Bu Yuni. Akhir kitab al-Yahudu wan Nasoro. Iya, bagus. Berikutnya. Yang kedua, al-ma'ruf. Silakan, Bu Yuni. Kedua, al-ma'ruf, al-a'mal solihah. Iya, bagus. Berikutnya, al-munkar. Yang ketiga, al-munkar. Silakan, Bu Dian Firdianti. Asyaru wasyayiat. Iya, bagus. Kemudian yang terakhir, kata ummah. Silakan, Bu Nursia. Ummah ba'dul mu'min al-mu'minin. Iya, baik. Semua sudah menawarkan pilihannya. Coba kita lihat, cocokkah yang ditawarkan tadi? Oke, coba kita lihat. Yang pertama tadi, ahlul kitab, al-yahudu, wan nasara, al-ma'ruf, al-a'mal, as-salihah, al-munkar, asyar wa sayyiat, ummah itu ba'dul mu'minin. Nah, apa maksudnya ba'dul mu'minin? Ini Bu Muti, apa maksudnya ba'dul mu'minin? Ba'dul itu sebagian dari atau beberapa. Ba'dul mu'minin.
Kemudian kita punya kata asyar wasai'at. Apa maknanya, Bu Ros? Syar itu keburukan, kejahatan dan keburukan. Iya, oke bagus. Yang pertama tadi ahlul kitab. Siapa yang dimaksud dengan ahlul kitab? Yahudi dan Nasoro. Iya, Yahudi dan Nasrani. iya. Jadi namanya bahasa. Jadi ibu-ibu sekalian ya kadang-kadang baca status teman berharap semoga anak saya menjadi ahli kitab. Jadi kok jadi ahli kitab? Maksud dia ahli kitab itu maksudnya ahli membaca kitab kata gitu. Dia nggak sadar bahwa kata ahli kitab itu punya maksud sendiri. Gitu. Ahli kitab itu punya maksud sendiri. Oke, baik lancar. Ya, al-ma'ruf tadi apa, Bu Yuni? Pasangannya al-a'mal as-salihah. Apa maknanya? Kebaikan amal soleh ya Pak Guru. Al-ma'ruf. Kebaikan dari amal soleh. Iya, bagus. Darinya dipahami dari mana, Bu? Nyambungin aja Pak Guru. Coba pakai ilmu. Coba pakai ilmu. Ada nggak di situ yang bermakna dari? Ila. Hah? Ila Pak Guru kali ya. Ada ilah di situ. Di depannya Pak Guru. Hah? Yang mana depannya? Salah lihat. Kebaikan. Enggak sih Pak Guru, kalau saya cuma menduganya apa ya? Biar bagus aja gitu. Nggak apa-apa. Soal bagus itu kan soal style ya, soal gaya itu. Soal fashionnya Bu Yuni ya. Soal fashionnya Bu Yuni. Yang menjadi kepentingan kita bersama adalah ilmunya dipakai nggak gitu maksudnya. Nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Itu soal berikutnya itu kita bisa pertimbangkan. Kita bisa pertimbangkan. Gitu ya. Mungkin Apa dari ada alif lam Pak Guru? pada ilmu kita begitu? Enggak ada. Nggak ada ya. Coba lihat kemudian kata yang kedua. Ila Pak Guru ya, ilal amal soleh. Ibu bisa menduga ilah itu dari mana? Al-amal solihati. Nah, coba Ibu lihat ini ya, coba Ibu lihat ya. Ini di kata yang paling atas, huruf pertama dan huruf keduanya apa? Alif lam. Oke. Kata yang kedua ya mohon maaf bukan kata yang kedua ya. Kata pertama di baris yang kedua. Iya. Ya. Nggak boleh minta lagi. Itu apa? Huruf pertama dan keduanya. Alif sama lam. Iya, bagus. Malam alif. Sekarang berikutnya, ini kata pertama di baris yang ketiga yang saya lingkari. Itu huruf pertama dan huruf keduanya apa? Alif lam. Iya, bagus. Ibu Yuni, kalau lihat alif lam di awal kata, Ibu punya ilmu berapa cara membacanya? Cara membacanya Pak Guru? Iya, ada berapa pilihan cara membaca alif lam yang ada di awal kata tersebut? Al aja Pak Guru. Baik ya, kita berbagi dengan teman-teman yang lain ya. Ibu-ibu yang lain, ada berapa alternatif cara membaca al yang di awal kata? Ada dua. Ada dua, apa itu? Al-Syamsi dan Al-Qamari. Ya, jadi Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah. Bu Ros dapat dari mana Al-Syamsi? Al-Syamsiyah, Pak Guru. Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah. Disingkat aja kali Pak Guru. Oh, gitu. Kirain Bu Ros punya itu ya, punya ilmu baru di tingkat berapa gitu. Enggak.
Singkat Jadi aja Pak pilihannya Guru. begitu ya. Ada dua alternatif cara membaca alif lam di awal kata. Ya, ini sebenarnya bukan pelajaran bahasa Arab langsung ya. Ini Tajwid. banyak dipelajari di tajwid. Tajwid. Bagaimana bedanya cara membaca antara al-syamsiyah dengan al-qamariyah? Al-Qamariyah jelas lamnya Ya, disukun. jelas lamnya. Sukun. Ya, terus Kalau Kalau al-syamsiyah tidak dibaca. lamnya mati tidak dibaca. Masuk ke huruf kedua langsung. Tapi ya masuk ke kalau huruf bahwa lamnya mati ya semuanya juga Oh iya, lamnya tidak dibaca, masuk ke huruf yang berikutnya. Ya, jadi dari dua cara membaca itu tidak ada yang dibaca ilah, Bu Yuni. Ya, tidak ada yang dibaca ilah. Ya kalau dipaksa sih bisa aja gitu misalnya. Ada begini. Bisa kan gini ya. Itu ya. Bisa aja, tapi bukan begitu caranya. Kalaupun kita pernah belajar kata ilah dalam bahasa Arab, tulisannya bukan seperti itu dan dia juga tidak digabung, tulisannya seperti ini gitu. Ini yang bermakna ilah. Nah, kalau ini tadi pilihannya dua. Jadi di pertama al-yahud, yang kedua al-a'mal, kemudian yang ketiga asyar. Ya. Kemudian ketiga asyar. Ya, asyamsiyah itu biasanya huruf setelah lam itu ada tasdidnya. Huruf lam itu ada tasdidnya. Oke, itu ya yang pertama. Jadi nanti Bu Yuni rasakan pakai ilmu dulu. Apakah kemudian nanti bisa mempertahankan kecenderungan ibu yang tadi yang cari enaknya, bagusnya itu. Coba kita lihat berikutnya. Apa yang ibu coba lihat ya, makna dasarnya al-a'mal apa? Amal. Amal itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia, Bu? Bahasa Arab. Bahasa Indonesianya apa? Amal. Kebaikan. Baik. Kebaikan. Perbuatan. Ya, Perbuatan baik. Nah, sekarang kemudian lihat kata keduanya. Yang pertama tadi apa? Al-a'mal, Bu? Apa itu amal artinya? Kebaikan. Ini kelihatannya memang kita sudah ya ibaratnya karena kita udah dimanjakan ya, dimanjakan oleh bahasa Arab gitu ya, bahasa Arab. Sehingga ketika kita memang populer ada kata amal. Ya. Sehingga kita sering mengatakan amal sosial misalnya gitu ya. Kita juga sering mengatakan mari kita beramal. Ya, mari kita beramal. Sehingga yang ada dalam benak Bu Yuni kemudian karena ini adalah perbuatan baik, ini adalah kebaikan, jadi yang diingatnya itu adalah kebaikan. Ya, kebaikan. Ya, kebaikan. Nah, kelihatannya ini bukan soal ya, bukan soal apa-apa selain kita lupa bahwa kita pernah mempelajari kata tersebut. Kita lupa A'malus sholihat pernah. Ya, kita sudah pernah mempelajari kata itu. Daras berapa ya? Saya ingin kita mencoba untuk menelusuri di pelajaran kita yang sudah lama. Jalan-jalan. Di situ ya kita pernah mempelajari kata tersebut di pelajaran 8 ketika kita membahas makna kata as-sholihin. Ya, kata as-sholihin itu merupakan bentuk jamak ya, sama dengan sholihun gitu ya ilmunya dulu itu. Yeah. Ya, kata sholihun, sholihin merupakan bentuk jamak, tunggalnya apa? Sholih. Sholih. Iya. Itu ya. Nah, ini apa maknanya? Sholih itu apa maknanya? Baik. Ya. Baik. Dari situ kemudian kita berkembang
Solih itu mudzakkar, muannasnya solihah. Ya, solihah, jamaknya solihat. Jamaknya solihat. Dari sini kemudian lahirlah ungkapan amal solih. Amal solih. Nah, yang bermakna apa? Perbuatan Baik. Baik. solih ini bentuk berapa itu? Solih. Solih. Bentuk 4. Mas bentuk. Bentuk 4. Jadi Empat. perbuatan yang baik. Baik. Yang baik. Ya. Amal solih, perbuatan yang baik. Yang baik. Ya, baik di sini dalam arti apa? Kalau ma'ruf itu kan baik dalam konteks sesuatu kebaikan yang dikenal bahwa itu baik. Sedangkan soleh ini baik dalam pengertian, kecenderungan dalam pengertian cocok. Ini. Ya, sehingga dia bisa berarti ya, ini soleh, ini cocok. Ya. Jadi bisa menempatkan diri pada sesuatu sesuai dengan tugas dan fungsinya. Ya, ini yang cocok seperti ini. Amal soleh. Ya, nanti akan bisa melahirkan perbaikan. Islah. Nanti. Amal soleh, amal itu tunggal jamaknya mal. Jamaknya akmal. Sehingga kalau tadi amal itu maknanya perbuatan, maka ketika jamak, akmal maknanya menjadi Perbuatan-perbuatan. perbuatan-perbuatan. Ya, perbuatan. Solihah tadi sama ya dengan solih. Bedanya solih mudzakkar, solihah muannas. Mu'annas. Ya, jadi dia sama tadi sama-sama bentuk 4. Jadi maknanya kemudian yang baik. Nah, sekarang kita coba ya sampai ke final nanti Bu Yuni yang tadi yang mengutamakan rasa ya, mengutamakan rasa, enaknya, cocoknya, bagusnya. Nah, kalau kita sudah pakai ilmu yang sudah kita miliki, kira-kira itu ya rasanya juga dapat apa enggak gitu ya. Al-a'mal as-solihah. Apa jadi maknanya Bu Yuni? Jadi perbuatan baik. Yang berarti baik yang mana Bu? Solihat. Bentuk berapa itu Bu? Bentuk 4. Ya, sehingga bisa ditambahkan makna apa? Kebaikan. Bentuk 4 Ibu. Baik. Yang baik. Nah, sehingga kalau digabungkan al-a'mal as-solihah maknanya bisa menjadi Perbuatan yang baik. iya. Bagaimana sekarang? Sesudah kita pakai ilmu kita, apakah enaknya juga dapat? Ya, enak. Iya, jadi Enak kata sifat ya. Ibu lebih mengutamakan enak daripada ilmu tadi itu kendala untuk yang maksimal. Jadi ada banyak hal ya, ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Salah satunya memang soal enak atau tidak. Saya juga akan sering nanya, gimana enak apa tidak gitu ya. Memang rasa itu juga perlu dipertimbangkan. Tetapi yang lebih utama lagi ya, lebih utama lagi adalah ilmu ya. Pak Guru. Baik, terima kasih untuk partisipasinya. Itu tadi Ahlul Kitab, Al-Yahud, Wan-Nasara, Al-Ma'ruf, Al-Akmal, As-Salihah, Al-Munkar, Asyar, Wasayya. Kemudian ummah itu sebagian orang mukmin. Oke, baik. Itu dia. Ada pertanyaan Ibu-ibu sekalian sebelum kita Saya mau nanya. Iya, silakan. Kalau ba'du sama min itu kan sama-sama sebagian dari ya Pak? Iya. Ada bedanya nggak ya Pak? Atau itu aja? Min sebagian dari juga. Kalau min? Iya. Ya, kita apa namanya? Coba kalau Ibu ingat ya, kalau Ibu ingat. Min itu, coba lihat ya. Min ya. Kalau kita berkata pakai bahasa yang umum ya. Bahasa yang umum nih sehingga mudah-mudah bisa dimengerti ya. Ana min Jakarta. Ayo dari Jakarta. Sebagian kecil dari. Memang sebagian kecil. Amati kalimatnya ya. Amati kalimatnya. Kalau tidak terlihat dengan jelas nanti saya tuliskan.
Tapi saya coba ucapkan saja dulu. Ana min Jakarta. Apa kira-kira Dari maknanya? Jakarta. Saya dari Jakarta. Saya dari Jakarta. Saya Kita bantu Bu Mute dulu ya untuk paham Oh, karena Bu Teh. kendala Iya, dalam oh, iya. memahami karena yang ingin ini yang punya Iya, maaf. keinginan untuk memahaminya dari sana. Nanti kita akan bantu ya. Ibu-ibu tentu partisipasinya sangat diharapkan ketika memang saatnya dibutuhkan. Coba Bu Mute. Ana min Jakarta. Saya dari Jakarta. Nah, sekarang kalimat berikutnya. Ana min al-muslimin. Saya bagian dari orang-orang Muslim. Apakah min pertama sama maknanya dengan min kedua? Beda. Ya, kira-kira begitu ya. Min pertama atau min keduakah yang punya makna sama dengan ba'du? Min yang kedua. Nah, kira-kira begitu loh. Nggak tahu itu gimana jawabannya, tapi kira-kira begitulah cara menjawabnya. Ya, Konteks mungkin. ketika pertanyaannya seperti itu. Beda antara min dengan ba'du. Nah, kira-kira begitunya ya. Ya, Membahasakannya seperti apa? Ya, silakan. Gitu. Sehingga kita bisa mengatakan min itu misalnya lebih umum, ya, dia punya beberapa makna, sedangkan ba'du ini maknanya hanya cocok atau sama dengan sebagian dari makna min. Gitu. Bisa demikian. Ya, Pak. Merasa ada jawaban untuk yang ingin diketahui? Ya, sudah Pak. Ya, baik. Terima kasih. Nah, sekarang ibu-ibu sekalian, kalau tidak ada lagi, kita lanjutkan ke tanmiyatul mufrodat. Ya, kita lanjutkan ke tanmiyatul mufrodat. Ya. Tanmiyatul mufrodat yang pertama yang akan kita kembangkan lebih lanjut, ibu-ibu sekalian, adalah ini dari ungkapan yad'una ilal khair. Apa, ibu-ibu sekalian? Yad'una ilal khair. Ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah menyampaikan bahwa dalam bahasa Arab, kata yang bermakna kebaikan itu ada beberapa. Ya, ada beberapa. Nah, di antaranya adalah kata al-khair. Ibu-ibu sekalian, kalau kita mengatakan ya, baik ya, dugaan secara umum saja ya, dugaan secara umum ya. Kira-kira ibu-ibu sekalian, kalau kita mengatakan dalam bahasa Arab, baik, kemudian lebih baik, kemudian paling baik, kemudian kebaikan, kira-kira ungkapannya akan sama persis atau ada bedanya? Ada bedanya. Ya, baik. Itu dugaan kita ya, itu dugaan kita. Sama seperti ketika kita mengatakan misalnya besar, gimana kita mengatakan dalam ilmu kita untuk menyatakan besar? Kabir. Ya, lebih besar. Akbar. Akbar min. Akbar Akbar mina. min, cocok tuh. Akbar min kalau lebih besar. Paling besar. Akbar. Iya, baik. Nah, itu umum ya, itu secara umum begitu. Untuk kata al-khair, dia ini kata istimewa. Kata khair ini dia istimewa. Nah, dalam arti apa istimewanya? Untuk makna-makna, maksud-maksud yang berbeda tadi, ya, maksud-maksud yang berbeda tadi, dalam bahasa Arab digunakan satu ungkapan. Yaitu kata khair. Yang pertama, khair di sini bisa berarti kebaikan. Kebaikan ya. Kebaikan itu maksudnya kesejahteraan bisa, keberuntungan bisa, bisa juga khair itu berderma. Berderma gitu. Diungkapkan dengan kata khair. Contohnya ya, dalam arti yang pertama ya, kebaikan. Silakan dibaca kalimatnya. Al-mu'minuna yad'una ilal Ilal khair. Apa kira-kira maknanya?
Orang-orang mukmin mukmin mengajak kebaikan. mengajak Ada kebaikan. kebaikan. Ya, ini lihat ya Bu Yuni, yang ini ada ilahnya yang kita pernah pelajari itu, ini ilah tulisannya. Itu ya yang pertama. Al khair di sini dalam arti kebaikan. Ya. Khair tetap dengan kata yang sama, dia bisa berarti lebih baik, bisa juga berarti paling baik. Ya, pasti paling baik. Sambil nanti kita lihat ya apa kira-kira keistimewaannya sehingga dia dengan makna yang berbeda tetap dengan ungkapan yang sama. Yang tadi kebaikan, sekarang coba kita lihat dalam arti lebih baik. Baca kalimatnya. Ilmu khairun minal mali. Kenapa mananya? Ilmu lebih baik dari amal. dari harta. Dari harta. Ya, dari harta. Ini kalau di ilmu kita yang secara umum ya, secara umum untuk bermakna lebih itu kan ada apa? Pencari umum. Ada min. Ada hamzah ya. Oh, Ada hamzah di awal, kemudian ada min. iya. Istimewa kata ini. Nah, yang berikut ini bermakna paling baik. Ya, coba baca kalimatnya. Iya, baik. Kira-kira apa makna ungkapan tersebut? Baik-baik manusia adalah yang Bermanfaat bagi manusia. Pakai ilmunya biar ini tidak terkesan copy paste dari apa yang sering terucap. Manusia yang paling baik adalah yang bermanfaat bagi manusia. Yang paling bermanfaat Bagi yang manusia. paling bermanfaat di antara mereka kepada orang lain. Ya kepada manusia kan kita juga manusia kan kita. Iya, pada orang lain. Kan kita begitu nih. Bu Ros manusia, Bu Yuni manusia, Bu Sri Lestari manusia. Nanti kalau masuk ke Zoom pertanyaannya kemana yang lain gitu. Ya, kemana manusia? Manusia akan kemana gitu ya. Kemana yang lain? Mana manusia belajar kan nggak kita begitu nanyanya. Walaupun yang kita maksud itu adalah manusia juga, tapi kita mengatakan kemana yang lain. Gitu. Jadi manusia paling baik adalah yang paling bermanfaat dari bagi manusia kepada orang lain. Gitu. ada orang lain. ada orang lain. Nas. Ini kan jadi yang seperti tadi saya sampaikan ini sama ternyata. Karena ini istimewa. Apa pesannya? Ini bahasa kan menunjukkan budaya dan secara logika, secara nalar memang orang baik itu begitu gitu. Dalam arti apa? Ketika dia berarti kebaikan khair. Ungkapannya, ketika dia berarti lebih baik khair. Min. Ketika berarti lebih baik juga khair. Kira-kira gitu kan bisa berkata bahwa orang yang baik itu enggak pilih-pilih. Gitu. Bukan berarti bahwa orang baik itu kalau di kantor baik, begitu di rumah marah-marah. Itu bukan, belum jadi orang baik. Kan ada begitu. Kalau di kantor dia dipuji-puji sebagai seorang pimpinan yang hebat gitu ya, yang baik kepada anak buah dan anak buahnya gitu. Tapi begitu sampai rumah anak istrinya jadi tumbal gitu kan. Sebaliknya. Itu kalau di masjid, kata kita mau baik dia kalau di masjid. Tapi begitu di jalan raya, ngomel sana, marah sini. Kan nggak begitu kan karakter orang baik. Nah, kira-kira begitulah untuk kata khair. Gitu, ya. Mudah-mudahan ini membantu mengingatkan kita bahwa namanya orang baik itu ya kepada siapapun. Gitu. Kalau kita kan masih ya belum sampai ke situ ya. Belum sampai ke situ. Kita itu kalau berbuat baik itu masih atas dasar kita kenal apa tidak gitu ya. Suka apa tidak suka, like apa dislike, begitu kita. Masih kita punya kecenderungan begitu. Ya, berbuat baiknya juga
masih kondisional gitu ya, berbuat baiknya masih kondisional. Kalau di LBIQ kelihatan jadi alim begitu ya. Kalau di luar Tapi kalau udah nyebrang ke Tanah Abang gitu, nggak kelihatan lagi gitu. Nah, baik ya, itu keluar mamanya. Tahuan dia. khair. Nah, ini ada makna lain di sini, bisa juga kalau tadi kan orang lain. Ini orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat bagi masyarakat. Masyarakat. Tapi jangan kemudian ini dipertentangkan dengan berbuat baik kepada ini ya, secara agama ya, kebaikan sosial, kebaikan spiritual ya, kebaikan individual itu tidak dipertentangkan, harus menjadi kebaikan kita bersama. Itu yang pertama, tanmiyatul mufradat kita dari kata khair. Nah, coba sekarang ibu-ibu sekalian, bermodalkan khair kita coba untuk memahami kata ikhtaro. Ya. Kita coba memahami kata ikhtaro. Kata ikhtaro. Ikhtaro itu berapa hurufnya ikhtaro? 5. Kalau 5 gitu ya. Kalau 5 gitu. Kalau 5 berarti kan pokoknya 3, berarti ada tambahan 2 gitu. Iya. Ya, coba pakai ini aja, prediksi saja lah, prediksi saja. Dari 5 huruf tersebut yang bukan pokok huruf apa? Hamzah sama alif. Ya, baik, punya dugaan-dugaan. Nah, ibu-ibu sekalian, ini saya kasih kata lain ya, yang juga jumlahnya 5. Ya, yang juga jumlahnya 5. Ya. Sama alif. Udah selesai ya. Itu ngajinya udah selesai ya. Oke, Jatah. Ah, gitu. Berapa hurufnya? 5, 4, 5. Ya, 5 ya. Mana kira-kira yang tidak pokok? Hamzah sama ta. Iya. Hamzah tidak pokok. Ta tidak pokok. Sehingga 3 huruf pokoknya adalah Sin, lam, mim. Ya, sin, lam, mim. Nah, coba lakukan hal yang sama ini. Ya, dengan kata ikhtaro. Kira-kira yang tidak pokok yang mana? Yang tidak pokok Hamzah sama ta. Iya, bagus. Kalau begitu, yang pokok yang mana? Kho, alif, ro. Iya, kho, alif dengan ro. ro. Oke, baik. Nah, coba lihat ibu-ibu sekalian ya, ibu-ibu sekalian. Horor. Sama tidak kalau misalnya menjadi begini. Khair. Oh iya bisa. Sama enggak? Sama. Terusnya. Ilmu temenan. Iya, oke, bagus. Ya. Jadi ini dan ini secara substantif ini sama, ya. Sama. Artinya kalau sama maka makna yang ada di sini ada di sini. Khair itu artinya apa? Baik. Baik. Maka di dalam kata iftar ya, kata iftar itu juga ada makna baik. Baik. Walaupun kemudian dia berkembang menjadi arti apa? Memilih. Nah, itu artinya bagaimana menghubungkannya? Secara nalar ya, kita itu kalau memilih, milihlah yang baik gitu. Mau memilih, milihlah yang baik. Baik. Nah, coba ibu-ibu nih kita genapi dengan apa yang ibu-ibu insya Allah sudah familiar. Ketika ibu-ibu, bapak, ya ibu-ibu sekalian, ini dihadapkan dengan 2 pilihan. Pilihan ini sama-sama baik. Ingin memperoleh petunjuk. Manakah di antara pilihan, atau katakanlah pilihan yang baik itu, yang harus diterima,
Atau di antara dua pilihan yang belum terang, ini mana yang baik, mana yang dipilih, ibu-ibu akan melaksanakan sholat. Istihara. Sholat Sholat istikharah. Ya, baik. Istikharah. Oh, gitu. berarti sama juga ya artinya. Jadi memilih yang terbaik nih ya. Pilih. Ini yang baik Ya. dari yang baik. Ini kan ada alif sinta. Masih ingat alif sinta? Di awal hamzah sinta bisa Ya. mengindikasikan makna apa? Permohonan Jadi ini sholat memohon yang terbaik. ya yang baik, kan, Yang gitu baik. ya. Yang baik. Itu pakai yang tadi ya, dengan khair dengan 3 maknanya. Meminta ya, sholat untuk meminta diberikan petunjuk untuk bisa melihat kebaikan atau yang lebih baik atau yang paling baik. Baik. Gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini tidak mengalihkan perhatian ibu-ibu sekalian kepada makna jadinya. Ikhtara, yakhtar, ikhtiyar. Tapi nanti kita lihat ya, dalam bahasa Indonesia juga ada begitu. Ya, ada ikhtiar, ada mukhtar. Makna dasarnya apa? Ikhtar, memilih. Memilih. Sehingga kalau begitu, ini kata ikhtiar, kalau dalam bahasa Arab, dalam arti dasarnya bermakna apa? Pilihan. Pilihan. Masdar pilihan. Ya, pilihan. Walaupun dalam bahasa Indonesia ada kata ikhtiar, punya kecenderungan arti apa? Usaha. Kita harus berikhtiar. Maka ibu-ibu, ya, makna yang berkembang di masyarakat kita itu digenapi dengan ilmu kita. Kalau kita mau ikhtiar, itu artinya berusaha yang kebaikan, yang lebih baik atau terbaik, gitu. Ya, namanya ikhtiar. Nah, mukhtar, apa maknanya mukhtar? Mukhtar yang baik, yang memilih ya. Yang terpilih. Yang baik. Yang terpilih. Kita coba sekarang baca sama-sama terlebih dahulu tasrifnya. Mukhtar. Nah, kita coba lihat sekarang di dalam penggunaannya di dalam kalimat. Yang kalimat yang pertama silakan dibaca. Ikhtarallahu Muhammadan nabiyyan wa rasulah. Iya. Bisa? Ada pemahaman? Insyaallah. Mbak, silakan. Allah telah memilih Muhammad Sebagai nabi dan rasul. Iya. Allah telah memilih Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Ya. Nah, coba berikutnya. Nomor 3. Masuk aja di jalan. Oke, kalimat berikutnya silakan. Allahumma sholli ala Muhammadin Mukhtar wa alihi ya. Iya, coba. Silakan. Wahai Allah. Silakan coba. Kalau ada ungkapan yang belum terpahami, silakan disampaikan. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada Muhammad. Ya. Ya Allah, berikanlah rahmat untuk Nabi Muhammad yang terpilih dan
keluarganya. Baik dan sahabat-sahabat. Baik. Ya, al-akhyar. Al-akhyar yang Al-akhyar. al-akhyar yang terbaik, yang terpilih. Baik. Yang baik ya, al-akhyar. Oke, itu dia dari kata khair juga ya, dari kata khair juga. Kata berikutnya yang kita punya adalah ya'muruna bil ma'ruf. Ya'muruna bil ma'ruf. Kata yang akan kita bahas adalah dari kata al-ma'ruf. Al-ma'ruf. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, 3 huruf dasarnya ada ain, ada ro, dan ada fa. Silakan dibaca tasrifnya. Ya'rifu ma'rifat. Ya'rifu Ma'rifah. rifah. Rifah ini kemudian dalam masyarakat kita sering kita mendengarkan ungkapan ma'rifatullah. Ini ada kata maknanya mengetahui atau mengenal. Maka ini kalau ibu-ibu sekalian yang punya pengalaman ya, punya pengalaman ketika haji gitu kan. Ada momen di mana kita menggunakan pakaian yang ya serba putih berkumpul di sebuah padang. Namanya apa? Arafah. 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 Nah, itu kan bisa jadi momen ini bisa juga untuk menguatkan bahwa momen itu kita dikondisikan untuk mengetahui dan mengenali diri kita lebih lanjut. Itu kan pakaian kita seperti ketika kita akan meninggal nanti gitu ya. Seperti ketika kita meninggal nanti. Bahwa kalau kaitannya ini dengan kehidupan dunia ya untuk tidak bahasanya apa itu bahasa Jawanya ngoyo ya, untuk tidak terlalu memaksakan diri mengejar dunia. Ya, kenapa? Karena yang akan dibawa apa sih kalau kita sudah meninggalkan dunia ini? Gitu. Meninggalkan dunia ini. Ya, padahal kan uniknya lagi orang Indonesia mengatakan, padahal kalau kita sudah mati, itu disebut dengan meninggal dunia. Masih di bumi juga tetap disebut dengan meninggal dunia, ya, meninggalkan dunia. Padahal masih di bumi juga untuk menunjukkan bahwa begitu kita meninggal, wafat kalau dalam bahasa Arab kita mati, ya begitu kita mati bahwa tidak ada yang kita bawa sampai dunia tempat kita bumi ya. Bumi tempat kita ini berpijak juga disebut sebagai sudah ditinggalkan. Itu ya, Arafah. Arafah ya'rifu ma'rifah. Kita lihat beberapa contoh. Pengembangan. Silakan ibu-ibu dibaca contohnya. Man arafa rabbahu. Iya, baik. Ada ungkapan yang belum terpahami? Siapa yang mengenal dirinya? Iya. Sudah Pak Guru. Iya, baik. Silakan, apa kira-kira maknanya? Siapa yang mengenal dirinya, maka sungguh dia mengenal Tuhannya. Yang lain? Yang lain. Kalau saya, siapa yang mengenal atau barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia pastilah mengenal Tuhan. Hampir mirip juga ya Pak Guru ya. Iya, oke baik.
Ini ibu-ibu, kalian mau bertanya atau mau Bukan. informasi kan Ya, kira-kira? ada ralat. Ada siapa saja, Pak Guru. Bukan siapa doang. Siapa saja yang mengenal dirinya, maka sungguh dia telah mengenal Tuhannya. Iya, oke, Pak. Kita lanjutkan berikutnya. Oke, silakan dibaca. Ini contoh penggunaan, ya, contoh penggunaan bentuk masdarnya. Iya. Iya. Yajibu ala Silakan. Yajibu ala Yajibu ala kulli muslimi mafrufatullahi ta'ala. Yajibu. Nggak ada yang baca. Ada ungkapan yang belum terpahami? Oh, Yajibu. Yajibu Pak Guru. Udah jadi bahasa Indonesia. Coba kan pakai ilmu temenan ya. Iya itu bisa berganti menjadi apa? yang mana Pak Guru? Ya, oh, ya, wahai, ai. Budian coba. Oh, Budian, maaf. Coba pakai itu, diakalin pakai ilmu temenan. Ya bisa berganti jadi? Alif. Nah, bisa berganti jadi? Alif Allah. Ya, selain itu bisa jadi apa? Ya Allah. Ibu, main ilmu temenan lupa. Iya, bisa berganti menjadi? Alif. Bisa juga berganti menjadi? Lupa beliau. Bisa juga jadi wow. Oh, wow. Nah, coba sekarang ganti ya-nya dengan wow. Yujibu. Apa? Yujibu. Ibu, terlalu tinggi nalarnya. Ya-nya diganti dengan wow. Wajib. Wajib. Nah, udah ketemu. Ada wajiban. Baik. Ada lagi yang lain? Pak Guru. Silakan. Apa yang dipahami dari ungkapan tersebut? Kewajiban kepada orang masing-masing orang muslim. Ya, coba Budian ya, sebagai sampel ya. Wajib kepada masing-masing orang muslim mengetahui Allah. Iya, baik. Coba untuk memudahkan kita, mendekatkan kita kepada pemahaman, Ibu gunakan ya struktur bahasa Indonesia. Subjeknya dulu, baru predikatnya, baru objek, baru keterangan, kira-kira begitu. Karena otak kita ini sudah terbiasa. Ya. Karena otak kita ini sudah terbiasa berpikir dengan struktur bahasa Indonesia. Ya, mudah-mudahan kalau begitu jadi pemahamannya bisa lebih lekat dengan kita. Coba dicoba Ibu. Masing-masing orang muslim wajib kepada orang muslim wajib. Di sini kan kewajiban kepada orang masing-masing muslim, orang-orang muslim wajib mengetahui Allah yang Ta'ala. Boleh kita dengarkan hasil telahannya, Bu? Ya.
wajib diwajibkan kepada orang-orang muslim mengetahui Allah lebih mengetahui Allah Ta'ala. Iya, baik. Izin membimbing sedikit ya, Bu. Coba. Baik. Subjeknya apa, Bu? Pokok pembicaraannya apa? Wajib ininya subjeknya orang-orang muslim. Bagus. Yang bermakna orang-orang muslim yang mana, Bu? Kulli, masing-masing orang muslim. Orang-orang muslim. Jadi Kulli, kita ulang lagi ya pertanyaannya ya. Subjeknya apa, Bu? muslim, orang muslim, masing-masing muslim. Iya, baik. Masing-masing itu sinonimnya dalam bahasa Indonesia apa? Masing-masing. Setiap. Coba kira-kira mana yang lebih enak ya? Masing-masing muslim atau setiap muslim? Setiap muslim. Nah, bagus. Jadi awali dengan itu. Setiap muslim, predikatnya apa? Diwajibkan. Bagus. Dari mana ada di-nya, Bu? Ini yuhib. Ya, ibu. AU. Maksudnya UA ya. Kalau mudore UA. Wajib aja, wajib. Iya, bagus. Bahasa Indonesia apa kalau bahasa Indonesia? Kalau wajib kan dari bahasa Arab tuh. Kalau bahasa Indonesianya? Harus. Kan begitu ya? Harus apa? Harus lebih mengetahui Allah Ta'ala. Lebihnya dari mana, Bu? Ma'ruf. Ma'ruf. Lebihnya dari mana? Ini ada, ini kan sifat. Sifat, terus ini ada mim di depan, berarti. Kita dulu. Setiap muslim wajib mengetahui Allah Ta'ala. Ta'alanya saya lupa. Tadi sudah itu ya, sudah selesai ya Ibu dengan pertanyaan dari mana lebihnya. Ada tidak lebih? Tidak ada lebih, Pak Guru. Jadi maknanya? Setiap muslim wajib mengetahui Allah Ta'ala. Baik. Coba Ibu ini ya, pakai ilmu Ibu ya, pakai ilmu Ibu semampunya. Kira-kira 3 pokoknya apa di situ di Ta'ala itu? Ta'ala. Yang terasa dominan aja gitu, kira-kira apa? Ain, lam. Ain, lam, terus apa lagi? Ini ada ya, ala ya. Ya, itu ada titik 2-nya nggak, Bu? Ada. Iya, Ibu lihat di situ ada titik 2-nya. Ada. Di sini Ibu lihat ada titik 2-nya di sini. Ada Pak Guru. Ada Pak Guru. Iya, masih kita bicarakan ya, Bu ya, bukan ya. Ini Ta'ala ada titik 2-nya. Bukan begitu pertanyaannya. Tadi saya merespon, Ibu mengatakan iya. Ibu mengatakan iya, lalu saya respon, iya itu ada titik 2-nya enggak gitu. Oh ini bukan, iya nggak ada titik 2-nya Pak Guru. Berarti bukan iya, kira-kira mau ngomong begitu. Karena gitu, ya. tidak ada titik 2-nya, berarti bukan iya. Ini coba ya, saya bantu ya.
Ini berarti 3 pokoknya begini, kan gitu. Iya. Ibu kenal dengan ini? Ain, lam, ain. Kalau ada tulisan begini, Ibu ingat nggak gimana bacanya? Ala. Iya, bagus. Kira-kira apa maknanya kalau begitu? Kalau 3 dasarnya itu. Atas. Iya, kalau jadi sifat Allah. Sifat Allah yang paling atas. Yang Nggak paling jarang tinggi. ya bilang paling atas. Kita Paling mengatakan tinggi. paling tinggi, maha Paling tinggi. Iya. Gitu ya. Jadi ta'ala itu bermakna maha tinggi. Maha tinggi. Saya tuh ingin sekali Ibu yang menginisiasi terlebih dahulu. Pak Guru, saya tidak tahu ini gitu sebelum saatnya berbagi gitu. Saya ingin sekali, tapi kelihatannya memang tidak itu ya, tidak menjadi tradisi kita ya. Kalau belajar itu sebelum ketika ada kesadaran, Pak Guru saya lupa ini ta'ala gitu. Kalau ini kan Maaf, tadi Guru. ceritanya karena pada saat berbagi baru gitu. Iya, maaf Pak Itu Guru. ya, ibu-ibu sekalian ya. Dan saya mengertilah bahwa ini kan tradisi seperti ini rasa-rasanya tidak dibangun selain di kelas kita. Kan wajar ya. Satu, kita membiasakan sementara berpuluh-puluh tempat kita belajar tidak membiasakan menumbuhkan keberanian, kesadaran untuk mengungkapkan kendala yang dihadapi terlebih dahulu. Nah, dengan demikian rasanya lebih mudah ya kalau kita pahami itu daripada ngikutin urutan Arab langsung ya, daripada ngikutin urutan Arab langsung. Ketika kita mengatakan setiap muslim harus mengenal Allah yang maha tinggi. Terima kasih Pak Guru, maaf. Ya, sama-sama ya. Kita lanjutkan berikutnya ya, kita lanjutkan berikutnya. Ma'ruf sekarang. Ma'ruf ini di mana posisinya? Dia posisinya di 4 sebenarnya ya, di 4 bentuk sifat. Nanti di pelajaran kita ya, pelajaran kita ada khusus yang bicara tentang bentuk sifat seperti ma'ruf ini. Sehingga kata ma'ruf bisa bermakna terkenal. Ya, dari kata dasar tadi yang mengenal ya. Ma'ruf terkenal atau dikenal. Seperti ketika kita mengatakan marhum, disayang. Seperti juga kita mengatakan maktub, tertulis. Yaitu ma'ruf. Ya, bisa bermakna terkenal atau bisa bermakna perbuatan baik. Nah, coba kita lihat contoh penggunaannya di dalam kalimat. Silakan ibu-ibu sekalian dibaca. Al-Ustazu Abdullah Da'in Ma'ruf di Jakarta. Jakarta. Al-Ustaz Abdullah Da'in Ma'ruf di Jakarta. Dai terbaik. Dai dikenal, terkenal. Dai terkenal di Jakarta. Bisa dipahami ya? Iya. Iya, Pak Guru. Kita lihat contoh penggunaan berikutnya. Kalau tadi ma'ruf itu dalam arti terkenal. Nah, sekarang ma'ruf dalam pengertian perbuatan baik. Silakan dibaca. Ini kutipan ayat ini. Allahu ya'murun nasa bil ma'ruf yanhahum 'anil munkar. Ya, baik. Silakan. Apa ada ungkapan yang belum terpahami terlebih dahulu? Kalau tidak ada, mungkin ada yang mau berbagi pemahaman. Coba saya Pak Guru biar dibimbing Pak Silakan, Guru. Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ya'murun nasu bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar.
mungkar. Allah menyuruh manusia berbuat dari perbuatan baik dan menjauhi kemungkaran. Iya, bagus. Coba sekali lagi, Bu, untuk kita dalami bersama. Allah menyuruh manusia dengan perbuatan baik, bil ma'ruf, dan mereka menjauhi kemungkaran. Iya, bagus. Mereka menjauhi dari mana dipahami mereka menjauhi? Wayanhahum. Itu berapa kata kira-kira? Wayanha. 3. Iya, baik. Yang pertama apa? Wow. Terus yang kedua? Yanha. Oke, terus yang ketiga? Hum. Iya, bagus ya. Nah, yang pertama apa maknanya? Dan. Oke. Yang kedua? Melarang. Yanha. Melarang. Iya, bagus. Yang ketiga? Hum, mereka. Iya. Berarti wayanhahum artinya? Berarti dan melarang mereka. Iya, kan kalau kita pakai ilmu kita beda ceritanya ya. Kalau tadi kan dan mereka menjauhi kan gitu. Kalau mereka menjauhi tadi ini wah, kok makan itu Bu? Enaknya katanya ini kan jadi susah didialogkan kalau pakai enak. Yang dari Padang pedes-pedes, kok pakai pedes? Enaknya begitu. Yang nanti dari Jawa Barat yang manis-manis, kok makan sambal manis-manis enaknya begitu. Susah kalau pakai enaknya gitu ya. Nah, coba diulangi sekarang dengan kemajuan yang tadi sudah dicapai. Allah menyuruh, ini pakai ini juga ya, muruh pakai bentuk ini ya, muruh bahasa senantiasa menyuruh manusia dengan kebaikan dan melarang mereka dari kemungkaran. Nah, coba sekarang pakai struktur bahasa Indonesia gitu ya, subjek, predikat, objek, keterangan kalau ada begitu. Coba Bu. Allah senantiasa menyuruh manusia dengan perbuatan baik. Objeknya mana? Hah? Apa Pak Guru? Objeknya mana? Enggak dengar Pak Guru. Objeknya. Oh, objeknya. Menyuruhnya nyuruh apa gitu? Menyuruh kebaikan. Ma'ruf. Jadi bagaimana? Ingat ya Bu ya, ini tadi yang sedang kita latih ini adalah ma'ruf yang bermakna perbuatan baik. Gitu ya. Yang bermakna perbuatan baik. Tapi dikontekskan di dalam kalimat gitu. Berarti Allah senantiasa menyuruh. Nah, biasanya ditunda dulu biar jangan terlalu banyak yang dipikirkan. Coba. Allah menyuruh perbuatan baik. Menyuruh siapa? Manusia. Allah menyuruh manusia. Menyuruh apa? Perbuatan baik. Allah menyuruh manusia berbuat baik. Ah, kan enak begitu. Iya, benar. Allah menyuruh manusia berbuat baik. Ini lawan kata, ini lawannya. Dan melarang mereka kemungkaran, berbuat mungkar. Enggak ada berbuat lagi, kemungkaran. Ya itu namanya lawan kata, Bu. Kalau berbuat baik. Perbuatan buruk. Perbuatan buruk, Pak Guru. Berbuat baik, maka lawannya adalah perbuatan buruk. Iya. Jadi bagaimana jadinya? Allah menyuruh manusia berbuat baik dan melarang mereka berbuat buruk. Nah, bagus begitu. Otaknya belum lambat. Ini
Ini kalau lambat ini persoalannya karena jarang ya, bukan nggak pinter nih, pada pinter semua. Cuman jarang dilatih, jarang diberikan kesempatan. Ya, ibu-ibu ya itu udah terbiasa menjadi pendengar setia orang pintar, belum berkembang menjadi orang pintar, baru sudah terbiasa menjadi pendengar orang pintar, ya, tapi nggak mau jadi orang pintar, Pak Guru. Orang pandai kalau gitu ya, terbiasa mendengar orang pandai, belum berlatih menjadi orang pandai. Baik, itu dia ya untuk yang berikut. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Ini tadi kita sudah memahami kata arofa. Kata arofa. Kata ta'arofa ada tidak di sini? 3 huruf yang sama? Ada. Ada. Ada ya. Maka ini nanti berkembang dia. Coba kita baca tasrifnya terlebih dahulu. Ta'arofa. Ya ta'arofu. Ta'aruf. Ini yang sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia ini bentuk masdar. Ta'aruf. Ta'aruf. Apa maknanya? Saling mengenal atau berkenalan. Tapi kalau di Indonesia udah beda maknanya. Ta'arufan. PDKT. PDKT. Ada juga itu. Mau ta'aruf katanya apa? Ngelamar maksudnya. Mau ta'aruf. Ternyata maksudnya ngelamar. Kalau dulu zaman dahulu pakai istilahnya mau lamaran. Biar kedengaran jadi lebih syar'i, mau ta'arufan. Ya itulah. Ini karena kita sering memahami sesuatu tidak lewat belajar, tapi lewat mendengar kebiasaan-kebiasaan, sehingga ada pemahaman-pemahaman yang tidak selalu pas. Ya. Kan kita semua mengalami hal yang sama. Syukurlah Allah memberikan kita kesempatan, kita mendapat hidayah untuk mengkaji bersama-sama. Ta'arofa ya ta'arofu ta'aruf. Karena itu dulu kan pernah saya itu bercanda nanya gitu. Masih ingat kata afa ya'fu maknanya apa? Afa ya'fu. Maaf. Iya. Maafkanlah. Maaf. Maaf kan gitu. Makanya kalau saling memaafkan. Afa. Gitu. Afwan. Nggak maafan. Itu afa. Afa. Ya, kan saling memaafkan itu namanya. Afa ya'fu memaafkan. Seperti afa ya'rifu mengenal, saling mengenal, ta'arofa. Afa ya'fu memaafkan, saling afa. Afa kata saya. Ya ta'arofa ya ta'arofu ta'aruf. Itu bermakna saling mengenal atau berkenalan. Nah, contoh ini yang populer sekali ya, surah Al-Hujurat 12. Mari baca sama-sama. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya, baik. Apa ada ungkapan yang belum terpahami di sana? Syu'uban, Pak Guru. Kalau qabail tahu? Sama belum? Saya aja qabail itu jamak dari qabilah. Qabilah. Qabul. Qabilah. Apa kabilah? Qabilah. Qabilah itu pemimpin. Ada kabilah gitu. Pemimpin, bukan. Kelompok. Kelompok. Kalau ini dalam konteks masyarakat itu suku. Suku. Nah, suku. Nih kalau berhimpun menjadi satu, itulah yang jadi syu'ub. Seperti kira-kira orang Indonesia ya. Ada suku Batak, suku Melayu, gitu ya, suku Padang, suku Jawa, gitu. Banyak suku-suku berhimpun jadilah Indonesia. Apa kira-kira berarti maknanya? Berbangsa satu.
bangsa ya, bangsa. Sya'bu itu jadinya bangsa. Ya, syu'ub ini adalah jamak. Ya, syu'ub ini jamak sama dengan qabail. Unsa apa Pak Guru? Unsa. Unsa itu lawan dari zakar. Lawan dari Zakar. Nah, coba nih sekarang ya, Ibu pakai nalar ya, nalarnya di otak-atik sedikit ya. Ini bukan TikTok tapi otak-atik. Zakar lawannya unsa. Kalau ada muzakkar, berarti unsa bisa menjadi Mu'annas. Nah, kira-kira begitu. Bayang nggak, Bu Dian? Laki-laki perempuan. Zakarin perempuan. Zakarin kan laki-laki ya, Pak? Ya. Mu'annas. Nah, gitu. Mu'annas. Unsa. Ada 3 huruf yang sama nggak antara mu'annas dengan unsa? Ada. Apa 3 huruf yang sama tersebut? Hamzah. Iya, ada hamzah. Nun Ada sama nun. Ada ta. Oke, udah. Itu ya. Jadi zakar, unsa itu lawan kata, seperti muzakkar lawan mu'annas. Ya, muzakkar mu'annas itu ciri basraf yang keberapa? 4. Jenis berarti yang ketiga ya. Yang ketiga itu dibedakan antara tunggal dan jamak. Oh, berarti yang keempat berarti. Kalau nggak 3, 4. Tebak-tebak. Kalau satu apa kalau satu? Satu. 3 huruf dasar. 3 huruf dasar. Kalau 2? Perubahan berasal dari kata itu sendiri. Kata itu sendiri. Dalam kata itu sendiri. Ya Allah, berarti dulu pas Aduh, ampun dah. Gimana ya ceritanya kalau nggak ada yang ungkit-ungkit gitu ya? Iya. Untung lah Pak Guru harus ada yang terasa pelajaran itu kayak hutang ya. Kalau nggak lepas dia semuanya Pak Guru, kalau nggak ada ngebiar lari. Ya, salah satu manfaatnya kita tadi ya itu untuk alat bantu ya, alat bantu kita. Karena saya ingin ibu-ibu sekalian ya punya kontribusi di dalam memahami. Bukan hanya di doktrin aja gitu ya. Tuh, langsung zakar ini artinya ini, unsa artinya ini. Itu artinya kan ibu seperti yang tadi yang saya komentari ya. Terbiasa mendengar orang pandai, belum membiasakan diri menjadi pandai. Oke, silakan. Siapa yang ingin berbagi pemahaman? Ntar. Mute. Ibu-ibu. Bu Mute dulu, Mute. Bu dokter. Belum pernah dengar suaranya Bu dokter. Oh, masa? Iya, Bu dokter. Coba ya. Ya Allah, wahai manusia, sesungguhnya telah diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Dan ja'alnakumnya lupa Pak. Suku kelompok agar saling mengenal mungkin ya. Ya ini sama kayak tadi gitu ya cerita ini lupa. Coba ke pelajaran wudhu ya, pelajaran wudhu. Doa setelah wudhu, apa doanya setelah wudhu? Waj'alni minal muttaqin. Ada nggak Bu Mute biasa baca doa setelah wudhu? Waj'alni minal muttaqin. Wudhu itu di pelajaran berapa gitu? Wudhu itu ada di pelajaran 11. Waj'alni minal mutatahhirin. Menjadikan ya, ja'alna. Ya. Menjadikan.
Jadikan. Dan mereka menjadikan dan nah itu kan dan kami menjadikan mereka bersuku-suku dan kelompok untuk mengenal. Iya, baik. Coba dari awal. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna sesungguhnya holak nakum, kami telah menciptakan mereka dari Ya, betul. min orang ya, apa ya, min itu min dari ya. Beberapa dari dakarin itu laki-laki, wa unsa wanita, dan ja'alnakum kami menjadikan suku ya Pak, ban wakoba ila kelompok li agar atau untuk ta'aruf, mengenal. Iya, baik. Nah, coba ya kita dari awal. Ya ayuhan nas. Wahai manusia. Inna. Sesungguhnya. Nanya panjang. Sesungguhnya kami. Inna, sesungguhnya kami. Iya. Khalaqnakum. Telah menciptakan. Iya, kum. Mereka. Dari mana merekanya? Kum. Assalamualaikum. Gimana kalau ngucap salam begitu? Assalamualaikum. Apa mananya? Selamat serta untuk selamat untuk kalian. Iya, berarti khalaqnakum itu telah kami telah menciptakan mereka. Dari mana merekanya? Dari kum, Pak. Kalian. Oh, kalian, astagfirullah. Ya. Kami telah menciptakan kalian. Ya, min zakarin wa unta. Min itu dari ya. Beberapa dari. Itu apakah setelah min itu jamak? Zakarin. Zakarin laki-laki. Apakah itu jamak? Oh, enggak, tunggal. Ya, berarti tidak pakai beberapa. Dari aja Pak dari ya. Cukup. Dari laki-laki dan mu'anas, perempuan. Iya, baik. Coba dari awal digabungkan bagaimana jadinya? Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Iya. Terus? Dan kami menjadikan kalian suku-suku dan kelompok untuk mengenal. Untuk saling gitu. Untuk saling mengenal. Ya. Iya. Untuk saling mengenal. Oh, luar biasa ini karena Al-Quran, ayat sosiologi. Ayat sosiologi yang bisa menjadi mengubah peradaban dunia kalau dipraktikkan pemahamannya. Sejak awal memang kita diciptakan dengan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa yang berbeda-beda untuk melahirkan saling mengenal. Sehingga kalau dari pengenalan ini, orang Indonesia punya kata bijak, tidak kenal maka tak sayang. Tak sayang. Tak kenal maka ta'aruf sekarang. Ta'aruf. Ya. Kalau sekarang tidak kenal maka ta'aruf, sehingga melahirkan saling menyayangi. Baik, itu dulu ibu-ibu sekalian. Tanya dikit boleh ya Pak Guru? Bagaimana?
Kalau saya mengulang itu, pengulang misalkan saya yang kalimat terakhir itu saya pakaikan kalian, nggak bagus ya? Ya, Misalkan. boleh bagus. Gitu. Makasih Pak Guru. Iya. Baik. Udah Pak Guru, tanya itu aja. Ya, demikian Ibu-ibu sekalian untuk kajian kita pada sore hari ini. Nanti kita lanjutkan dengan Tanmiyatul Mufrodat yang lain ya. Sehingga apa yang kita pahami secara maksimal dan tidak meluber. Demikian untuk pertemuan kita pada hari ini. Mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ibu-ibu sekalian untuk partisipasinya Pak Guru. untuk segala kekurangannya. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama. Ilal liqa. Assalamualaikum.